Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas ini saya akan menjelaskan pengertian transformator. Transformator atau sering disebut dengan istilah trafo adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari perubahan taraf tersebut diantaranya seperti untuk menurunkan tegangan AC dari 220 VAC ke 12 VAC ataupun menaikkan tegangan dari 110 VAC ke 220 VAC. Transformator atau trafo ini bekerja mengikuti prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik AC. Hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik AC. Trafo memegang peranan yang sangat penting untuk pendistribusian tenaga listrik. Trafo menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik oleh PLN sehingga ratusan kilovolt untuk didistribusikan dan kemudian trafo lainnya menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan untuk setiap rumah tangga maupun perkantoran yang pada umumnya menggunakan tegangan AC 220 volt. Kemudian fungsi transformator yaitu satu, seperti yang kita ketahui bahwa jarak antara pembangkit listrik dengan beban listrik yang digunakan oleh pelanggan relatif terlalu jauh sehingga akan terjadinya drop tegangan. Untuk itu kita harus menaikkan tegangan sebelum distribusi dan transmisi listrik jarak jauh agar drop tegangan tidak terlalu besar. Serta murah karena kabel yang digunakan lebih kecil. Juga seperti perusahaan listrik negara PLN, tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit sebesar 13,8 kV lalu dinaikkan menjadi 150 kV lalu diturunkan ke 380 volt untuk didistribusikan ke rumah pada peralatan elektronik seperti komputer, charger, dan berbagai macam peralatan lainnya. Transformator seringkali digunakan untuk menurunkan tegangan agar dapat digunakan pada tegangan kontur 5 volt, 12 volt, dan seterusnya. Begitu juga di rangkaian kontur motor pada pabrik. Trafo dipakai untuk menergais dan mendenergais kontaktor yang dipakai untuk menghidupkan dan mematikan motor induksi. Prinsip kerja pada sebuah trafo yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kebanyakan transformator kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah mesin yang dinamakan inti besi. Ketika kumparan primer dialiri oleh arus AC bolak-balik, maka menyebabkan medan magnet atau flux magnet di sekitarnya. Kekuatan medan magnet di sekitar flux magnet tersebut dipengaruhi pada besarnya arus listrik yang dialirinya. Jika semakin besar arus listrik, pada semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi pada kumparan pertama primer akan menginduksi GGL, gaya gerak listrik. Dalam kumparan pertama primer akan menginduksi dalam kumparan kedua sekunder dan akan terjadi pelimpahan daya pada kumparan primer ke kumparan sekunder. Maka terjadilah perubahan taraf tegangan listrik ini baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang rendah. Jenis transformator yaitu step up ialah trafo yang berfungsi untuk menaikkan level tegangan AC dari taraf very rendah ke taraf yang lebih tinggi. Kemudian transformator step down ialah trafo yang berfungsi menurunkan taraf level tegangan AC dari taraf yang tinggi ke rendah. Dan bagian-bagian transformator yaitu kumparan primer, yaitu suatu kumparan trafo yang dihubungkan ke sumber tegangan. Kumparan sekunder ialah suatu kumparan trafo yang dihubungkan dengan beban. Inti besi yang dibuat dari susunan plat dinamo disusun berlapis-lapis. Kelemahan transformator yaitu kerugian tembaga yang diakibatkan resistansi tembaga serta arus listrik yang mengalirnya. Kerugian kopling, kerugian yang terjalin sebab kopling primer sekunder tidak sempurna, sampai tidak seluruh flux magnet diinduksikan primer memotong lilitan sekunder. Kemudian kerugian kapasitas liar yang diakibatkan kapasitas liar yang terdapat pada lilitan transformator. Kerugian histeresis yaitu yang terjalin dikala arus primer AC berputar arah. Kemudian kerugian dampak kulit itu lain yang selalu dialiri arus bolak-balik. Arus ini cenderung membuat mengalir pada permukaan konduktor. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.